وجودي لما طاب خانبات من هواجسي قيامه بنفسي وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa amma ba'd. Walal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi. Wa amadana bi asrarihi. Wa na'alina min barakati fid dharwain. Wa qala rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita teruskan kajian akidah kitab Tijan Darori. Ini kita membahas sifat qidam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qidamu. Sifat yang nomor kedua yang wajib menurut akal bagi Allah yaitu sifat qidam. Artinya wajib menurut akal bahwa Allah terdahulu. Apa yang dimaksud dengan wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Kalau tidak ada tidak masuk akal, berarti mesti ada. Akal menetapkan dan membenarkan 2 tambah 2 4. Makhluk butuh tempat. Uang 10.000 lebih besar daripada 2.000. Akal menetapkan Allah mesti bersifat wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah bersifat qidam bukan semenjak diciptanya akal. Bukan semenjak adanya alam semesta, tidak. Sebelum adanya akal, sebelum adanya alam semesta, Allah sudah bersifat qidam. Karena semua sifat-sifat Allah itu qadim, tidak ada awal. Wajib syarat. Apabila kita meyakini bahwa Allah bersifat qidam, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya apabila kita tidak meyakini, maka kita akan mendapatkan dosa. Ini yang dimaksud terdahulu di sini bukan lebih dahulunya suatu bangunan karena udah lama ini bangunannya baru, bukan. Itu tidak berlaku bagi Allah. Lalu apa makna sifat qidam? Wa maknahu annahu la awwala lahu ta'ala. Makna atau pengertian sifat qidam di sini bahwa adanya Allah tidak ada permulaan dan tidak didahului dengan tiada. Berbeda dengan makhluk. Yang namanya makhluk itu pasti ada awalnya, ada permulaannya. Dan pasti didahului dengan tiada. Seperti manusia. Itu kan awalnya dari sperma. Kecuali Nabi Adam. Itu diciptakannya langsung dari tanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, yang namanya manusia itu awalnya sperma. Dan yang namanya manusia didahului dengan tiada. Sebagaimana Nabi Adam, dulunya nggak ada. Kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini makhluk. Apalagi dalam alam semesta. Pasti didahului dengan tiada. Karena memang ini alam semesta makhluk tidak ada. Dulunya nggak ada. Yang ada hanya Allah. Kemudian diwujudkan, diciptakan oleh Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa melihat tanaman, pohon, apapun itu ada awalnya. Ada beberapa pohon tanaman yang awalnya itu dari biji-bijian. Ada itu. Ada awalnya. Atau seperti hewan. Hewan itu ada awalnya. Ada yang dari telur, emang ada juga memang dari anaknya. Ya.
Jadi yang namanya makhluk sekali lagi itu pasti ada awal dan didahului dengan tiada. Ini alam semesta didahului dengan tiada, kemudian diadakan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadiduhu al-hudusu. Mustahil menurut akal Allah itu baru, tidak masuk akal. Karena definisi baru di sini ada awal dan didahului dengan tiada. Apa dalilnya? Wa dalilu ala dzalika anna law kana hadisan lah tajaila mudin wa huwa muhalun. Dalil akli, dalil menurut akal yang menunjukkan bahwa Allah bersifat kidam. Bila mana Allah baru, maka Allah membutuhkan sang pencipta. Sang pencipta pasti butuh lagi sang pencipta atau yang menciptakan. Sehingga menimbulkan daur dan tasalsul. Apa itu daur? Peristiwa berputar. Definisi daur di sini adalah tawaqufus syai'in ala syai'in akhar tawaqafa alaih. Yang artinya menunggunya sesuatu kepada sesuatu yang menunggu kepada sesuatu yang awal. Contoh, Ki Jaed diciptakan oleh Ki Bakar. Ki Bakar oleh Ki Khalid. Ki Khalid Ki Jaed. Nah itu namanya daur, berputar, tidak masuk akal. Yang kedua tasalsul. Apa definisi tasalsul di sini? Tatabul asyai wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayatalahu. Yang artinya beruntunnya beberapa perkara satu persatu menuju kepada sesuatu yang lain yang tiada ujungnya. Seperti misalkan Ki Bakar diciptakan oleh Ki Jaed, Ki Jaed oleh Ki Khalid, dan terus nggak ada ujungnya. Nah ini juga mustahil, tidak masuk akal. Sedangkan daur dan tasalsul itu sekali lagi hukumnya mustahil. Bila mana mustahil daur dan tasalsul, maka mustahil Allah butuh sang pencipta. Bila mana mustahil Allah butuh sang pencipta, maka mustahil juga Allah baru. Bila mana mustahil Allah baru, maka wajib menurut akal Allah bersifat kidam. Artinya terdahulu. Pengertiannya adanya Allah tidak ada permulaan dan tidak didahului dengan tiada. Dalil naklinya surat Al-Hadid ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwal awwalu. Yang artinya wallahu a'lam bil murad, wa dia Allah, al-awalu yang awal. Sebelum segala sesuatu itu ada. Jadi maksud awal di sini jangan disalahpahami. Allah awal di sini sekali lagi Allah adanya tidak ada permulaan dan tidak didahului dengan tiada. Kita ngasih analogi. Sebelum angka 4 berapa? 3. Sebelum angka 3 berapa? 2. Sebelum angka 2 1. Sebelum angka 1 nggak ada. Sebelum angka 1 tidak ada, apalagi Allah yang 1 pasti tidak ada awal dan tidak didahului dengan tiada. Demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.